kan faktor-faktor atau variabel yang tidak mengurangi kepentingan rakyat. Kan visinya Pak Prabowo itu, gitu ya. Nah, makanya itu yang kita cari tahu. Kita nggak boleh dulu kemudian mengatakan ini sebab dari itu. Kalau misalnya iya, katakan lagi ini kan namanya gunung, kemudian bupati, wali kota, itu kan juga secara implementasi kebijakan kepada pusat. Jangan dong kemudian misalnya dia punya problem sendiri di daerah, nggak bisa diatasi, dia akan bisa dikasih tahu, kemudian dibawa ke pusat. Begitu ini gue bilang gara-gara urgensi, nggak boleh gitu juga. Itu tadi saya katakan soal itu, soal kemampuan kreativitas dan kemampuan yang nggak ini. Nah, tapi terlepas dari itu kita kembali saja ini harus cepat diselesaikan, jangan dibiarkan lama-lama karena ini akan jadi snowball, ya kan? Ini pasti besok kalau nggak diambil alih oleh pemerintah pusat, dibicarakan di apa namanya di pemerintahan dan sama dengan DPR, ini akan terus keluar satu-satu. Nah, makanya oleh karena itu kita cari yang saya bagus untuk meyakinkan kita semua bahwa hubungan pusat daerah kita ini atau potensi daerah nanti bisa kemana-mana, bisa soal nanti bisa ke pemekaran, bisa juga nanti soal kepala daerah ini pemilihan langsung atau DPR, karena ini ada banyak hubungan semua nih. Iya, betul. Dan untuk masalah ini dulu Pak Trubus, kan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kok ya kayak janjian begitu dan masyarakat itu begitu. Pakai ternyata nggak cuma Pasti doang, ada Cirebon, ada Boni dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan kok tidak dilakukan ini masih di daerah banyak lagi? Iya, saya melihat ini semua persoalannya tidak apakah dengan usaha yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pusat. Kalau ini menggabungkan artinya kan ketika ada pusat, harusnya kan dia memantau tahu kondisi yang terjadi di Jawa. Nah, karena apa yang di Jawa ini memutuskan sendiri enggak ada masalah, kemudian seolah ini nggak ada hubungan sama sekali, padahal itu sesuatu ada korelasinya. Iya, ada mengalir atau kena merah katakanlah seperti itu, sehingga yang kita lihat adalah bagaimana kemudian ketika kebijakan ini dibuat itu tidak berhenti sendiri, itu kan untuk kesatuan publik itu melihat yang namanya kebijakan pemerintah, ya pemerintah itu pemerintah pusat mau pemerintah daerah, tahunya dia pemerintah kok saya suruh bayar pajak sekian, dulu saya bayar pajak 600 juta, tiba-tiba saya suruh bayar 5 juta, waduh ini pemerintah kurang ajar amat ke saya, akan dulu dalam hati kan pemerintah bilang peluang-peluang semacam ini harusnya kan dikasih semacam channel aduan. Bagaimana ketika Anda nanti ada persoalan, silakan mengajukan ke sini. Ketika aduan dulu ditindaklanjuti, diselesaikan secara baik-baik, dipanggillah orang itu, diberikan pengertian, pemahaman. Ini kan harusnya ada istilahnya channel-channel di mana kemudian ruang-ruang publik untuk mereka saling berkomunikasi. Nah, antar daerah ini sepertinya memang ini jadi persoalan. Nah, apakah kenaikan itu merupakan bentuk sensasi atau merupakan solusi kan biasanya karena orang berpikir mereka berlomba-lomba untuk ini, oh itu sensasi karena 1.000 kan sensasi, tapi yang semua tahu itu solusi menghadapi kekurangan uang, artinya rendah macam-macam. Padahal yang namanya soal pajak restitusi itu kan berkaitan langsung. Kenapa tidak melakukan satu kehati-hatian dalam menjadi kebijakan itu? Artinya publiknya itu bisa bertanya dulu kan, katanya apa sih sebenarnya mau nggak seperti ini, kalau nggak mau ya sudah kita ya begitu. Tapi kan masalah kan itu yang dilakukan kelamaan bahkan ini kan dilakukan karena apa, karena kebutuhan misalnya lagi di tapi itu tidak ada apa namanya itu APBD-nya kita 36 miliar katanya itu. Nah, untuk pengeluaran dana yang dia berikan sudah peringati mengenai 200 miliar, apa masih akan kepala daerah pun akan pusing di situ. Dalam tengah solusinya untuk publik juga tidak terbebani, nggak dapat beban dari pemerintah, sementara pemerintah daerahnya seputar otak seperti apa sih yang cukup inovatif dan juga kreatif dalam waktu singkat untuk menutupi jumlah anggaran yang dibutuhkan akan tidak tertutup. Ikuti ragam aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah tanah air dalam memperingati dan menyikapi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sabah Indonesia Malam spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Saat lama datang Indonesia merdeka, simpan narasi lain yang makna kemerdekaan sudah. Tak hanya itu, isinya buka potret pahit warga yang masih gagal utama merdeka atau hidup, pendidikan yang belum rata, pengangguran dan PHK di mana, serta kebijakan yang tak pro-rakyat. Tidak potret Indonesia sesungguhnya, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Sabtu 16 Agustus pukul 1:30 siang. Di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan belajar. Basic itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rosa on location, suara mahasiswa merdeka. Sabtu 16 Agustus pukul 10 malam. Di Kompas TV. Era divisi pekan kedua. Ranggas Alvelo akan berikan menunggu polis dan insting mencetak gol dari sang timnas Alvelo, Mario Evans, yang akan menempatkan di pertahanan bintang NEC IAIN yang datang bukan untuk menyerang. Dikomandoi pemain timnas Indonesia Gavin Verdal, akan dalam sisi bertahan dan menyerang untuk mengamankan bola. Era divisi Heracles Almelo versus NEC IAIN. Minggu 17 Agustus pukul 12.45 tengah malam. Live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi. Kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya, terkait aktivitas siang hari kemerdekaan Indonesia. Dengan sejumlah berita dan informasi, bawa inspirasi. Kompas Siang, spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Minggu 17 Agustus, pukul 11:30 siang. No, di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Ahmad Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI dan juga Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Karena tadi apakah ini sensasi atau solusi? Yang jelas pasti sensasi lah. Kalau sekarang tuh sudah banyak kemarahan publik karena sudah ketok palu baru dibilang ini. Kalau itu solusinya apa sih, Bang Jadi? Karena kan selain pasti pemerintah daerah juga butuh anggaran itu. Tadi kan paling cepat ya mintain aja ke publik. Jadi mau apapun itu, sensasi atau nggak boleh bukan untuk masalah ini Setuju. mau sensasi kayak mau solusi kayak gitu ya, nggak boleh solusi kemudian dengan rakyat, nggak boleh. Nah yang kedua sebenarnya saya dari perspektif politik dulu kan calon kepala daerah ini 2004 kampanyenya membuat pasti mau kita buat ini apa namanya tidak akan ada kenaikan, akan di daerah kita di daerah sini meramaikan gitu. Ya kerjakan aja itu gitu. Nah kemudian kalau jawabannya saya nggak bisa kerjakan itu, lah kenapa kemarin emang nggak tahu situasi daerah kita mau jadi kepala daerah kan kita sudah tahu ya. Kita mau menempatkan diri kita pada satu daerah, kemudian kita berjanji untuk memajukan daerah, pasti kita udah tahu. Kalau kan kita nggak berani kampanye, nggak berani jadi kepala daerah, kan gitu loh. Nah makanya semua janji kampanye itu konsep yang pasti sudah dirumuskan sejak awal pada saat kampanye, jadi kerjakan kan yang terutama untuk meningkatkan kapasitas daerah. Ya, tentu bicara lebih detail, ya apa yang ada dalam potensi di dalam daerah itu yang harus dioptimalisasikan. Nah kalau kemudian perlu ada koordinasi komunikasi dengan kebijakan pemerintah pusat, disampaikan saja. Sebenarnya pembinanya Kementerian Dalam Negeri. Eskalasi dong kita gitu ya. Atau kemudian misalnya dibutuhkan koordinasi dengan kementerian teknis yang lain gitu. Ya. Nah itu yang harus dikerjakan untuk mencari solusi. Nah bukan tak boleh kita naikkan pajak, boleh, tapi itu ada mekanismenya, ada caranya diatur
mungkin bertahap, tidak semua diberlakukan pada seluruh rakyat, gitu. Ada mekanisme penerbitan peraturannya, ada komunikasi politik. Saya kira tempat lain juga pasti juga banyak yang berhasil juga. Ya.